Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami di sini akan membahas materi yang berjudul Peran Mahkamah Konstitusi. Perkenalkan, nama saya Gusnaila Nasution. Di sini ada rekan saya yaitu Nama saya Sulpan Nabila Ina, di samping saya. Nama saya Julama Armanda Nasution. nama saya Natasha Paradila. Nama saya Muhammad Kadafi. Kenalan singkat dari kami, berikut videonya. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang memiliki peran sangat penting dalam menjaga dan menegakkan konstitusi dan Undang-Undang 1945 di Indonesia. Mahkamah Konstitusi sendiri memiliki fungsi utama sebagai penjaga agar semua undang-undang dan tindakan lembaga negara di Indonesia sesuai dengan konstitusi. Fungsi utama Mahkamah Konstitusi yaitu adalah sebagai penjaga agar semua undang-undang dan tindakan lembaga negara sesuai dengan konstitusi. Nah, kewenangan Mahkamah Konstitusi secara garis besar meliputi yang pertama, menguji undang-undang, yang berarti Mahkamah Konstitusi berhak memeriksa apakah undang-undang yang sudah disahkan oleh DPR sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau tidak. Nah, jika tidak sesuai, MK bisa membatalkan undang-undang tersebut, lalu memutus sengketa kewenangan, yang berarti ketika ada perselisihan antara lembaga negara mengenai batas kewenangan masing-masing, MK akan menjadi penengah dan memberikan keputusan final. Dan selanjutnya yaitu memutus pembubaran partai politik, yang berarti jika sebuah partai politik melanggar aturan dalam Undang-Undang Dasar 1945 atau undang-undang lainnya, Mahkamah Konstitusi bisa memutuskan untuk membubarkan partai tersebut. Lalu selanjutnya memutus perselisihan hasil pemilu, yang berarti jika ada sengketa terkait hasil pemilihan untuk umum, Mahkamah Konstitusi akan menjadi pihak yang menyelesaikannya. Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan pada Oktober 2000. Undang-Undang Cipta Kerja, Mahkamah Konstitusi hingga saat ini menerima 3 permohonan uji materi dan uji formil Undang-Undang Cipta Kerja. 3 pemohon yang mengajukan uji materi dan Selain saudara, rangkaian unjuk rasa menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang digelar dalam beberapa waktu. Nah, kami di sini mengambil kasus pembatalan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Adapun latar belakang dari kasus ini yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diundangkan dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan iklim investasi yang ada di Indonesia. Namun, undang-undang ini menuai kontroversi, terutama terkait dengan proses pembentukannya yang dianggap tergesa-gesa dan kurang transparan. Proses hukum yang pertama itu pengajuan gugatan. Nah, gugatan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja diajukan oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil dan individu yang merasa dirugikan. Mereka berargumen bahwa proses legislasi tidak memenuhi prinsip keterbukaan dan partisipasi publik, serta tidak mengikuti prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Proses hukum yang kedua yaitu sidang di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi melakukan serangkaian sidang untuk mendengarkan argumen dari penggugat dan pihak terkait, termasuk pemerintah dan DPR. Dalam sidang ini, Mahkamah Konstitusi menilai apakah proses pembentukan undang-undang tersebut sesuai dengan ketentuan konstitusi. Nah, adapun putusan Mahkamah Konstitusi dari kasus pembatalan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pada tanggal 30 November 2021, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Hak Cipta Kerja yaitu tidak sah. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa proses legislasi yang dilakukan oleh DPR dan pemerintah tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, adapun beberapa poin penting dari putusan Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, ada proses legislasi yang tidak transparan. MK menilai bahwa pembentukan undang-undang tersebut dilakukan secara terburu-buru, tanpa memberikan kesempatan yang cukup bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan partisipasi.
Lalu yang kedua yaitu kewajiban untuk memperbaiki proses. Mahkamah Konstitusi memberikan tenggat waktu kepada pemerintah untuk memperbaiki proses legislasi dan pembentukan undang-undang tersebut sesuai dengan prosedur yang benar. Jika tidak, maka undang-undang tersebut dinyatakan tidak berlaku. Baik, selanjutnya adalah dampak dan implikasi. Adapun dampak dan implikasinya adalah yang pertama, pentingnya transparansi dan partisipasi publik. Putusan MK ini menegaskan pentingnya keterlibatan publik dalam proses legislasi. Keputusan ini diharapkan untuk mendorong pemerintah dan DPR dalam memperhatikan masukan dari masyarakat dalam pembuatan undang-undang. 2. Reformasi proses legislasi. Kasus ini dapat menjadi momentum bagi reformasi dalam proses legislasi di Indonesia dan memastikan bahwa semua undang-undang yang dihasilkan memenuhi prinsip-prinsip demokrasi dan akuntabilitas. 3. Kepastian hukum. Pembatalan undang-undang ini juga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang merasa dirugikan oleh ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Hal ini menunjukkan bahwa MK berperan sebagai pengawas yang independen dalam menjaga konstitusi. Jadi kesimpulannya adalah kasus pembatalan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja oleh Mahkamah Konstitusi merupakan contoh nyata dari fungsi MK sebagai pengawal konstitusi. Keputusan ini tidak hanya membatalkan undang-undang yang dianggap cacat prosedur, tetapi juga untuk menegaskan bahwa betapa pentingnya transparansi publik dalam proses legislasi di Indonesia dan memiliki dampak yang dapat mendorong perbaikan dalam sistem legislasi di Indonesia serta meningkatkan kepercayaan terhadap masyarakat untuk proses dalam berdemokrasi. Sekian penjelasan kami mengenai peran Mahkamah Konstitusi. Lebih kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.